Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam hormat kami untuk Ibu Siti Anissa Wahdianiawati sebagai dosen pengampu mata kuliah leadership. Ibu, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 11. Saya sendiri dengan Agus Mitrano. Ada rekan saya dengan Hendy Purwanto dan Muhammad Ibnu Hanifah. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan pendelegasian di dalam organisasi. Baik, kita masuk kepada slide yang pertama. Pendelegasian merupakan proses penting dalam organisasi yang melibatkan pelimpahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga menjadi sarana pengembangan potensi anggota organisasi dan regenerasi kepemimpinan berkelanjutan. Slide selanjutnya terkait dengan teori pendelegasian. Menurut Terry, tahun 2012, pendelegasian merupakan faktor vital dalam manajemen yang menetapkan hubungan formal dalam organisasi. Nah, memberikan kekuasaan manajerial kepada bawahan untuk bertindak. Nah, serta mengembangkan kemampuan mereka melalui pengambilan keputusan dan penerapan pengetahuan. Ada beberapa prinsip atau asas pendelegasian yang penting. Di antaranya adalah asas kepercayaan, asas delegasi atas hasil yang diharapkan, asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas, ada asas juga rantai berkala, ada asas tingkat wewenang, ada asas kesatuan komando, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, ada juga atas pembagian kerja, ada asas efisiensi, dan juga terdapat juga asas kemutlakan tanggung jawab. Baik, untuk slide selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan di atas terkait dengan pengertian dari pendelegasian. Nah, tujuan dari pendelegasian ini sebenarnya adalah agar atasan tidak harus menangani semua pekerjaan sendiri, sehingga semua pekerjaan dapat dibagi secara merata dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, ada 4 unsur dari pendelegasian. Adapun diantaranya terdiri dari tugas, ya. Ada yang pertama adalah tugas, yang kedua adalah wewenang atau kekuasaan, yang ketiga adalah tanggung jawab, dan yang keempat adalah akuntabilitas. Nah, tugas itu apa? Nah, tugas ini adalah bahwa pekerjaan dan fungsinya harus dilaksanakan oleh bawahan yang menerima delegasi. Tentunya tugas yang diberikannya harus jelas dan menjadi acuan kerja bagi bawahan nantinya. Nah, yang kedua adalah wewenang atau kekuasaan. Nah, kekuasaan apa sih sebenarnya yang diberikan atau wewenang apa yang diberikan? Ini adalah hak atau otoritas yang diberikan kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tugas. Batasannya di mana? Wewenangnya, kekuasaannya ada di mana? Terus yang berikutnya terkait dengan tanggung jawab. Nah, bawahan yang menerima tugas dan wewenang juga harus memikul tanggung jawab dan menyelesaikan tugas tersebut secara baik. Nah, tanggung jawab ini mencakup kewajiban seperti melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada atasan. Dan yang terakhir terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan kepada bawahan. Tentunya hasil yang kerjanya harus dapat dievaluasi sebagai bahan penilaian dan keberhasilan pendelegasian selanjutnya. Baik, kita masuk kepada jenis-jenis pendelegasian. Jenis-jenis pendelegasian dalam organisasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Ya, ada yang dikategorikan berdasarkan ruang lingkupnya, ada yang dikategorikan berdasarkan formalitas, dan juga ada yang dikategorikan berdasarkan pelimpahan wewenang. Nah, jenis-jenisnya diantaranya adalah yang pertama pendelegasian umum. Pendelegasian umum adalah biasanya
mencakup berbagai fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Nah, yang kedua adalah pendelegasian khusus. Nah, pendelegasian khusus ini biasanya adalah tugas atau proyek tertentu yang batasannya serta waktunya juga terbatas. Ya, tetapi juga lingkupnya juga jelas gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah pendelegasian formal. Nah, pendelegasian formal ini dilakukan secara resmi dan terstruktur ya, sesuai dengan struktur organisasinya. Yang keempat adalah pendelegasian informal ya, yaitu pelimpahan wewenang yang terjadi secara tidak resmi ya, tanpa prosedur formal ya, seiring berdasarkan inisiatif bawahan atau kebutuhan yang sifatnya mendesak. Yang berikutnya adalah yang kelima, pendelegasian lateral adalah pelimpahan tugas atau wewenang kepada pihak lain yang bukan bawahan langsung ya, bukan bawahan langsung. Biasanya sering melibatkan kerjasama antara departemen atau manajer sejajar atau manajer yang satu level. Yang keenam adalah pendelegasian penuh ya. Atasan memberikan wewenang dan tanggung jawab secara penuh kepada bawahan untuk menyelesaikan tugas dengan otonomi penuh dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh adalah yang terakhir, pendelegasian parsial. Nah, pelimpahan wewenang dan tanggung jawabnya di mana atasan masih mempertahankan kontrol atas aspek-aspek tertentu dari pekerjaan bawahan tersebut. Baik, terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh Pak Agus. Menyambung dari presentasi tersebut, saya akan bahas mengenai manfaat pendelegasian. Manfaat pendelegasian dalam organisasi sangat beragam dan memberikan dampak positif bagi atasan, bawahan, dan organisasi secara keseluruhan. Adapun beberapa manfaat utama pendelegasian, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan mendelegasikan tugas, pekerjaan dapat diselesaikan secara bersamaan oleh berbagai pihak, sehingga organisasi berjalan lebih efektif dan efisien. Atasan dapat fokus pada hal-hal yang lebih strategis, sementara bawahan menangani tugas operasional. Kemudian yang kedua, mengurangi beban kerja dan stres atasan. Pendelegasian membantu mengurangi beban kerja berlebihan pada manajer atau atasan sehingga mereka tidak kelelahan dan dapat menjaga keseimbangan kerja kehidupan. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan dan karir bawahan. Melalui pendelegasian, bawahan mendapatkan kesempatan untuk belajar, mengembangkan keterampilan baru, dan meningkatkan kompetensi mereka. Hal ini juga mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pendelegasian memberikan kepercayaan kepada karyawan sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai target kerja dengan lebih baik. Kemudian yang kelima, mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan kebebasan dalam melaksanakan tugas, bawahan dapat mengembangkan cara-cara baru yang lebih efektif dan inovatif dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang keenam, pengambilan keputusan lebih cepat. Karyawan yang berada di garis depan dapat mengambil keputusan secara langsung tanpa harus menunggu persetujuan atasan, sehingga organisasi dapat merespon situasi dengan lebih cepat. Kemudian yang ketujuh, memberikan media pembelajaran dari kegagalan, yaitu pendelegasian memungkinkan bahwa belajar dari kesalahan yang terjadi yang pada akhirnya menjadi pengalaman berharga untuk perbaikan di masa depan. Kemudian yang kedelapan, persiapan suksesi kepemimpinan dan bahan evaluasi kinerja. Ya. Dengan memberikan tanggung jawab lebih, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin di masa depan. Kemudian evaluasi untuk menilai kemampuan dan kesiapan bawahan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, secara keseluruhan, pendelegasian adalah strategi penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, mengoptimalkan sumber daya manusia, dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan berkembang. Selanjutnya, teori kepemimpinan delegatif.
Teori kepemimpinan delegatif dikenal sebagai gaya kepemimpinan laissez-faire. Adalah pendekatan di mana pemimpin memberikan sebagian besar tanggung jawab dan wewenang pengambilan keputusan kepada anggota tim atau bawahan mereka. Karakteristik utama kepemimpinan delegatif meliputi yang pertama, pemimpin menunjukkan kepercayaan tinggi kepada bawahan dengan menyerahkan tanggung jawab tanpa ragu-ragu. Kemudian fokus pada pemberdayaan anggota tim daripada kontrol ketat, sehingga anggota tim merasa dipercaya dan termotivasi. Pemimpin bersifat terbuka terhadap ide-ide baru dan mendorong kreativitas serta inovasi dalam tim. Kemudian keterlibatan pemimpin bersifat selektif, turun tangan hanya saat diperlukan untuk memberikan arahan atau solusi atas masalah kritis. Kemudian yang terakhir, ada akuntabilitas timbal balik antara pemimpin dan anggota tim dengan ekspektasi pertanggungjawaban yang jelas. Nah, menurut Roseni dan Burhanuddin, kepemimpinan delegatif cocok diterapkan pada bawahan yang memiliki kematangan psikologis dan kemampuan kerja yang tinggi, sehingga mereka mampu mengolah atau mengelola tugas secara mandiri tanpa pengawasan intensif. Teori kepemimpinan delegatif menekankan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan yang kompeten dengan pengawasan minimal dari pemimpin sehingga meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kemandirian anggota tim dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya studi kasus pendelegasian tugas di PT Sukses Bersama. PT Sukses Bersama adalah sebuah perusahaan distribusi produk makanan dan minuman yang memiliki lebih dari 200 karyawan dan 5 divisi utama: pemasaran, penjualan, logistik, keuangan, dan SDM. Seiring pertumbuhan perusahaan, beban kerja meningkat, terutama di divisi penjualan. Manajer penjualan, Ibu Anita, dikenal sebagai sosok yang sangat perfeksionis. Ia merasa harus mengontrol semua keputusan dan kegiatan di divisinya, mulai dari menyusun strategi hingga mengecek laporan harian. Karena tidak mendelegasikan tugas secara efektif, ia sering bekerja lembur dan menjadi bottleneck dalam pengambilan keputusan. Permasalahannya, banyak tugas yang seharusnya bisa ditangani oleh supervisor atau staf menengah, tetapi ditangani langsung oleh manajer. Kemudian keputusan penting sering terlambat karena harus menunggu keputusan manajer. Kemudian motivasi tim menurun karena merasa tidak dipercaya dan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Kemudian yang terakhir, tingkat stres manajer meningkat, berdampak pada penurunan produktivitas dan komunikasi internal. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis. Yang pertama, kurangnya kepercayaan pada bawahan. Yang kedua, tidak adanya sistem pendelegasian yang jelas. Yang ketiga, budaya organisasi yang sentralistis. Selanjutnya, solusi pelatihan manajer tentang kepemimpinan dan delegasi. Yang kedua, penerapan SOP dan pendelegasian. Yang ketiga, menyusun daftar tugas yang dapat didelegasikan. Yang keempat, menetapkan batas kewenangan dan tanggung jawab tiap posisi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala. Yang keenam, membangun budaya kepercayaan. Interpretasi dari studi kasus. Dari studi kasus di atas kita dapat menarik beberapa poin penting. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, masalah utama adalah gagal mendelegasikan. Yang kedua, perubahan yang harus dilakukan. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Oke, kaitan studi kasus dengan teori leadership. Studi kasus ini dapat dikaitkan dengan beberapa teori kepemimpinan, antara lain di sini ada 4 poin. Yang pertama, teori kepemimpinan situasional, Hersey dan Blanchard. Yang kedua, teori kepemimpinan transformasional, Burns dan Bass. Yang ketiga, empowerment leadership. Yang keempat, teori X dan Y, Douglas NC Gregors. Oke, kesimpulan dari pembahasan ini, pendelegasian adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari atasan ke bawahan untuk menjalankan tugas tertentu. Tujuannya bukan hanya meringankan beban kepemimpinan,
tetapi juga meningkatkan efisiensi, mengembangkan bawahan, dan mempercepat pengambilan keputusan. Pendelegasian yang efektif membutuhkan kejelasan tugas, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, pengawasan proporsional, dan evaluasi berkala. Manfaatnya meliputi percepatan kerja, pengurangan beban pimpinan, meningkatkan motivasi karyawan, serta persiapan untuk tanggung jawab lebih besar. Jika gagal, bisa terjadi sentralisasi, overload kerja pimpinan, menurunnya produktivitas, dan terhambat pengembangan SDM. Pendelegasian merupakan bagian penting dari kepemimpinan yang efektif, di mana pemimpin harus tahu kapan mengarahkan dan kapan mempercayakan tugas kepada bawahan. Oke, sekian dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.